ngomong katalisator gerakan. Di Jawa Timur mohon izin, di Jawa Timur ini memang banyak kompleks permasalahannya. Tetapi yang menjadikan kompleks permasalahan apa yang di Jawa Timur ini kan banyak yang belum tahu. Sehingga harusnya pengurus-pengurus cabang ini dikonsolidasikan untuk membahas satu isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Untuk seluruh penonton setianya, kembali lagi di channel YouTube PCPMI Tuban. Pada kesempatan kali ini, Hasna menemani kembali ya sahabat-sahabati di seluruh Indonesia, kader NU di seluruh Indonesia yang saat ini atau nanti ya, yang nonton channel YouTube-nya PCPMI Tuban. Nah, pada kesempatan kali ini hadir kembali di podcast PCPMI Tuban, dan kali ini juga Hasna tidak sendirian ya pastinya. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, beliau dari, nanti biar kenalan sendiri aja ya dari mana. Beliau namanya Muhammad Syamsuddin Abdillah, dan beliau juga ini adalah mantan Ketua Umum PCPMI Lamongan tahun 2020-2021, dan saat ini mungkin juga sudah tidak asing lagi. Ini siapa? Karena sudah banyak sekali flyer yang menyebar di mana-mana di Jawa Timur. Kader PMI seluruh Jawa Timur pasti sudah tahu. Beliau adalah kandidat Ketua Umum PKC Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tum, boleh disapa dulu pendengar ataupun ini penonton setianya channel dari PCPMI Tuban. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sahabat-sahabat terkhususnya PMI cabang Tuban. Di sini sebenarnya kita mampir di podcastnya yang luar biasa. Istilahnya cabang Tuban ingin memberi pengetahuan kepada sahabat-sahabat terkhususnya di PMI Jawa Timur bahwa Kongkor Cap ini bukan untuk dinikmati hanya segelintir orang atau hanya dinikmati ketua cabang yang kebetulan memilih, tapi minimal seluruh elemen, baik itu alumni, kader, anggota PMI Jawa Timur bisa tahu bahwasanya di bulan Agustus ada suatu agenda tertinggi di PMI Jawa Timur, yakni Kongkor Cap. Ya, ini terima kasih karena sudah diundang di podcastnya PMI cabang Tuban. Oke, siap tuh. Boleh ini tuh kenalan, tadi kan belum kenalan dulu, kemudian asalnya dari mana biar pada tahu nih mungkin yang belum tahu. Saya Syamsuddin Abdillah Muhammad, putra asli kelahiran Lamongan, Jawa Timur, tahun 96. Itu sekilas biodatanya. Kalau ngomong di PMI-nya, saya mulai dari satu komisariat kecil yang namanya PKPMI Istid Al-Fatah. Di situ saya mulai kenal PMI di tahun 2014. Saya punya gambaran seperti ini pas waktu maba. Artinya ini juga penting untuk sahabat-sahabat pendengar. Semakin banyak kita tahu tentang PMI, maka semakin banyak ketidaktahuan kita tentang PMI. Maka semakin kita tahu PMI, semakin kita ingin tahu PMI itu seperti apa. Jadi pasca di komisariat minimal saya harus di cabang. Nah, saat itu saya setahun jadi pengurus di cabang, di sekretaris 2, lalu diminta oleh sahabat-sahabat rayon dan komisariat untuk mencalonkan jadi ketua cabang. Ya, saya iakan. Akhirnya terpilih di tahun 2019. Nah, revisinya tadi 2019-2020. Mohon maaf, 2019-2020. Kebetulan ada bonus yang namanya bonus COVID. Sehingga ya molor sampai kurang lebih 25 bulan. Nambah berarti ya, Tum ya? Jadi saya ini termasuk ketua cabang terlama yang ada di Lamongan. Siap. Hanya gara-gara COVID. Oke. Ini tadi sebenarnya Hasna mau nanya mengenai sharing pengalaman Tum Syamsuddin ya, panggilannya ya. Siap. Di PMI sendiri. Jadi saya sudah dijelasin mulai dari komisariat kemudian ke cabang. Nah, selanjutnya nih tuh yang menjadi penyebab Tum Syamsuddin mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum PKC Jawa Timur ini apa kira-kira tuh? Simpelnya seperti ini ya. Saya melihat bahwasanya PMI Lamongan, terkhususnya PMI Lamongan ini tiap kali maba, terakhir saya membaiat anggota ini kurang lebih 500 per tahun. 500 berarti
2 kali mapaba ada 1.000 anggota PMI yang saya bayar saat itu. Nah, saya melihat dari 1.000 orang ini minimal nanti ada yang insya Allah duduk di tempat ya minimal di ketua PKC, di ketua Kopri ataupun di PB. Iya. Saat itu seperti itu bayangan saya. Tetapi ketika 100 orang ini tidak ada motivasi, lah saya kira mereka akan ya setelah di komisariat, setelah di cabang udah selesai. Maka saya berpikir saya harus menjadi motivasi bagi 100 orang yang saya kader, yang saya bayat menjadi anggota PMI. Tanggung jawabnya di situ sebenarnya. Siap. Lagi itu aja kah? Jadi motivator aja kah? Ya, lagi? intinya itu. Intinya itu, jadi motivator seluruh kader PMI di Jawa Timur ya, Tum ya? Istilahnya seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya nih, Tum. Bagaimana mungkin cara Tum Syamsuddin nih ya mengenai sistem media digital ya, Tum ya? Karena saat ini kita ketahui bersama perkembangan digital sangat luar biasa ya, Tum. Mungkin kalau dipadukan dalam pola organisasi terusus PMI itu. Itu masuk di salah satu visi misi kita kan. Terkait digitalisasi di wilayah kaderisasi. Jadi nantinya saya kira PBPMI dalam hal ini sudah memberikan kita gambaran terkait EPMI ini seperti apa. Tetapi ketika saya berkeliling di cabang-cabang di Jawa Timur, semakin kita tahu tentang PMI, maka semakin banyak ketidaktahuan terkait PMI. Di situ saya memahami makna bahwasanya sekretaris cabang maupun ketua cabang banyak yang mengeluh terkait apa yang disebut EPMI ini tadi. Maka sesuai dengan tupoksi dari PKC PMI, pengurus koordinator cabang, ini nanti menjadi jembatan bahwasanya setiap cabang minimal kita mengetahui terlebih dahulu apa itu EPMI, nanti kita ikut mensosialisasikan program dari PBPMI. Karena bagi saya digitalisasi di wilayah PMI ini semakin berkembang, ya kita bisa dilihat aja. Ya mohon izin untuk minimal kita lihat di media sosialnya saja. Kita melihat di media sosial kita PMI dibanding dengan organisasi-organisasi yang lain di bidang kemahasiswaan, saya kira hari ini PMI menjadi yang terbaik. Baik itu dari PBPMI sampai di komisariat. Bisa dilihat dari akun Instagramnya, Facebooknya, ataupun YouTube-nya dan sebagainya, itu bisa dinilai. Maka kita harus bisa mengembangkan ya seperti ini minimal. Dinilai ini hanya sekedar mempunyai atau sama isinya juga ini tuh? Ya, jelas seisinya. Sama isinya. Yang kurang dari kita itu kan konsisten. Betul. Konsisten kita. Misal seperti ini, pengurus cabang di periode 2020 minimal punya yang namanya program seperti ini. Ini kan sudah baik sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memberi stimulus ke depannya agar menjadi lebih baik. Lah, ternyata ada konslet program, artinya karena sentimen kepengurusan mereka yang menjadi pengurus baru tidak mau melanjutkan. Seperti itu biasanya kita. Maka minimal urusan seperti ini di media digital seperti ini, minimal ini bukan lagi ngomong sentimen saya suka dan tidak suka, tapi minimal ketua cabang yang baru bisa melanjutkan program yang lama. Karena ngomong al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal abdu bil jadidil aslah itu kan sering kita dengar di PMI. Nah, jarang kita aplikasikan. Selanjutnya nih Tung, bagaimana cara menjadikan kader PMI Jawa Timur nih Tung sebagai kalisator gerakan? Nah, saya menganggapnya seperti ini. Tagline yang kita ambil ini kan PMI membumikan PMI produktif dan berbudaya. Itu tagline yang kita pakai, sehingga itu menjadikan visi misi bagi saya. Nah, saya menganggapnya PMI membumi dalam yang saya maksud di sini adalah PMI bisa berbaur dengan semua golongan, baik itu masyarakat sipil, lalu sahabat-sahabat yang ada di kepengurusan yang lain, sehingga
apa yang kita punya di PMI itu bisa diterjemahkan di manapun. Maka itu yang kita sebut PMI membumi. Nah, ketika PMI membumi, maka kita mengaplikasikannya menjadi membumikan PMI. Sehingga mereka yang sudah dekat dengan kita tahu terkait PMI. Contoh misalkan, ini contoh paling konkret. Maba, mahasiswa baru, tidak akan pernah tanya apa itu PMI kepada mereka yang mensosialisasikan PMI. Tetapi mereka akan melihat PMI dari apa yang mereka lihat. Nah, mereka melihat itu kan pengurus-pengurusnya. Nah, jadi seperti itu yang kita maksud. Contoh konkretnya seperti itu. Minimal kita memahami PMI, terus memahamkan sahabat-sahabat yang belum ber-PMI itu. Nilai-nilainya ini. Seperti itu. Nah, terkait katalisator gerakan di Jawa Timur, maksudnya katalisator ini kan penyambung. Artinya kita sering kali, ya mohon izin, advokasi, demo, ataupun audiensi, ini kan sering kita hanya sekedar demo saja, tanpa melibatkan masyarakat sebagai data konkretnya. Jadi yang benar-benar merasakan ini kan memang masyarakat. Nah, sebenarnya anggota PMI juga termasuk masyarakat kan. Nah, bagaimana kita itu juga dapat data, dapat pemahaman sebuah isu itu dari masyarakat. Bukan seakan-akan kita, ya yang penting kita ajis dulu lewat demo itu tadi kan. Nah, harapan saya seperti itu. Ngomong katalisator gerakan. Di Jawa Timur, mohon izin, di Jawa Timur ini memang banyak kompleks permasalahannya. Tetapi yang menjadikan kompleks permasalahan apa yang di Jawa Timur ini kan banyak yang belum tahu. Sehingga harusnya pengurus-pengurus cabang ini dikonsolidasikan untuk membahas satu isu gerakan, sehingga itu bisa menjadi gerakan bersama di PMI Jawa Timur nanti. Seperti itu. Yang sering terjadi nih tuh tadi disampaikan, biasanya kalau demo harusnya membawa data oleh masyarakat. Cuma yang sering terjadi ini kan hanya mahasiswanya saja atau hanya kader PMI saja yang ikut demo itu. Ya. Itu bagaimana menyikapi hal tersebut tuh? Nah, itu sudah ya izin. Itu sudah kita lakukan di cabang Lamongan. Bagaimana kita juga ingin menggerakkan bukan hanya di struktur PMI, tapi bagaimana struktur masyarakat di desa itu bisa ikut ambil bagian dalam memberikan sebuah suara terkait apa yang menjadi problematika mereka. Maka yang pertama kita lakukan adalah memang benar-benar pendampingan ke desa-desa. Misal kemarin di Lamongan ini, ya karena kebetulan saya mantan ketum cabang Lamongan, ya. Ini nanti bisa jadi contoh yang nonton tuh. Ya istilahnya saya hanya bisa memberikan contoh itu terlebih dahulu. Pas waktu kita mengadvokasi isu Raperda RT RW di Lamongan, itu kita hampir separuhnya adalah masyarakat yang ikut demo saat itu. Kita memang benar-benar mengkaji bagaimana RT RW ini baik untuk sebuah wilayah. Karena kebetulan saat itu ada di wilayah Pantura, wilayah Paciran. Paciran ini nanti timbul industri-industri, maka bagaimana kita ikut mengkaji dengan masyarakat. Masyarakat sangat terbuka di bidang itu, maka ya kita ajak mereka, ayo Bapak Ibu, kalau memang ini menjadi isu bersama yang kita angkat, mari kita kawal bersama sampai akhir. Dan itu kita kawal memang sampai akhir. Ya kalau kilas baliknya kita demo pernah menggagalkan paripurna itu sampai jam 12 malam. Itu dengan masyarakat. Ya, jadi bagaimana kita juga memahamkan masyarakat, data itu kita ambil dari masyarakat, jelas mereka akan terpanggil karena suara yang kita teriakan jelas ini adalah suara dari masyarakat. Seperti itu. Ini mungkin nanti bisa menjadi contoh kader PMI yang nonton ya, karena yang nonton mungkin tidak hanya dari Tuban atau bahkan Lamongan, se-Jawa Timur, mungkin bahkan se-Indonesia ya Tum ya. Bisa jadi contoh ya. Setelah ini subscribe-nya lebih dari 2000. Siap. Jangan lupa di-subscribe ya sahabat-sahabat. Selanjutnya nih Tum. Bagaimana cara dari Tum Syamsuddin sendiri untuk membangun Sentrum Gerakan Berbasis Riset? Yang pertama adalah bagaimana kita memahami terlebih apa itu riset dan sebagainya, sehingga kita tahu
data itu memang benar-benar kita ambil dari sebuah riset, sehingga kita mau itu advokasi audiensi ataupun advokasi lewat demonstrasi, kita tahu, oh ini loh datanya lewat riset yang kita bangun. Jadi ngomong terkait paradigma kita hari ini kan paradigma yang juga ikut membangun kan, bagaimana kita juga bukan hanya soal mengkritik, tapi kalau bisa kita memberikan sebuah wacana baru, memberikan sebuah ide baru, saya yakin di situ nilai plus bagi kader-kader PMI. Seperti itu. Ada lagi tuh? Ya, itu dulu. Itu dulu ya, nanti selanjutnya dibahas waktu ini ya, hari H ya Tum ya. Oh, ini hanya siap. sekedar spoiler ya sahabat-sahabat ya. Tanggal berapa tuh? Boleh disampaikan? Untuk debatnya? Debatnya, tanggal 10 Agustus kalau nggak salah. 10 Agustus. Iya, 10 Agustus di Jadi Mojokerto. spoilernya ini mungkin diupload entah kapan diupload, kemudian bisa nonton. Kemudian hari hanya tanggal 10 Agustus, jangan lupa dicatat ya sahabat-sahabat ya. Oke Tum, ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir ya Tum ya. Karena sudah jauh-jauh dari Lamongan, meskipun kita tetangga Tum ya, tetangga kabupaten ya Tum ya, nggak begitu jauh, tapi sudah jauh-jauh ke sini ya. Ya, istilahnya itu Sunan Derajat juga berguru ke Sunan Bonang. Oh siap. Karena kebetulan bersaudara sehingga ya ada kedekatan. Perwalian gitu. Perwalian. Siap. Tum. Ini mungkin pesan dan kesan untuk PC PMI Tuban Tum dan juga kader di Kabupaten Tuban, monggo. Ya, istilahnya seperti ini. Kita sering menggembor-gemborkan terkait jumlah anggota kita, jumlah kader kita. Tetapi ketika kita punya akun official, baik itu di Instagram ataupun di Facebook, baik itu di YouTube. Selalu kita ya gini-gini amat, kader kita ini kan banyak sebenarnya. Maka sebenarnya PBPMI udah memberikan apa ya, semacam stimulus bahwasanya PMI juga wajib selain berjihad di lapangan, kita juga berjihad melalui media sosial. Maka sahabat-sahabat entah itu PMI Tuban, PMI Jawa Timur, PMI se-Indonesia, minimal setiap ada channel PMI maupun akun official PMI, silakan di-follow, silakan di-subscribe. Karena ya mohon izin, kita itu organisasi terbesar di Indonesia di bidang kemahasiswaan, bahkan dunia. Tetapi ya gini-gini amat channel YouTube kita itu subscribe-nya. Baru ini tuh. Iya. Doakan semoga segera banyak ya sepertinya ya Tum ya. Saya selalu memotivasi kepada anggota-anggota saya itu. Setiap kali penutupan mapaba atau pembukaan mapaba. Kalau sampean nggak kenal PMI, minimal harus belajar melalui apa yang sekarang sampean genggam, yakni ponsel, smartphone. Belajarlah lewat sana. Dengan cara apa? Lihat akun official, baik itu PMI Tuban ataupun PMI cabang di mana-mana itu kan. Silakan dilihat, silakan di follow. Kalau Instagram saya nggak usah di follow, followersnya sudah banyak kayak. Oh gitu, oke siap. Selalu seperti itu kita sampaikan. Sehingga mereka karena ya mohon izin, hari ini era udah berbeda dengan era saya mulai ber-PMI. Hari ini kita dikasih buku pun ya agak kurang minat. Lebih banyak kita ya main ponsel, baik nge-game ataupun ya sekilas TikTok tuh. Lah itu. Tapi sebenarnya ini juga bisa menjadikan apa ya, menjadikan poin bagi kita kalau kita bisa menggenggam itu di bidang media. Maka ini sudah bagus, saya kira harus dicontoh oleh PMI dimanapun berada, minimal di kepengurusan PMI cabang Tuban selanjutnya bisa diteruskan. Ini ada lagi tuh yang terakhir mau disampaikan? Ya, saya mohon izin kepada seluruh kader-kader PMI yang ada di Jawa Timur. Ini saya mengemban amanah dari sahabat-sahabat PMI di internal PMI Kabupaten Lamongan untuk diberikan amanah untuk mencalonkan sebagai ketua PKJ. Nah, selama ini kita memandang bahwasanya kaderisasi itu harus berlanjut. Kaderisasi harus berlanjut, sehingga mau tidak mau teman-teman sahabat-sahabat PMI di Kabupaten Lamongan menitipkan saya untuk menjadi ketua PKJ, maka tidak ada kata untuk tidak siap, karena kita dididik sebagai kader, ya harus siap di segala medan yang
telah diberikan seperti itu. Cukup ya Tum ya. Kita Ya. kasih doa yang terbaik ya untuk Siap. Tum Syamsuddin ya Tum ya. Sampai hari nanti tanggal 10 Agustus ya Tum ya. Mm-mm. Ya, karena ini hanya spoilernya aja ya Tum ya. Concordatnya tanggal Oke. 10 Agustus, kalau Oke. debatnya kalau nggak salah tanggal 19. Oh, debatnya 19. Debatnya 19, pemilihannya tanggal 10 10 Agustus. Tanggal 19 spoilernya ini ya, video ini Ya, ya Tum ya. siap. Oke, Tum terima kasih banyak ya. Iya. Sudah jauh-jauh dari Lamongan ke sini meskipun kita memang tetangga. Ya, kabupaten. enggak jauh lah. Enggak jauh ya Tum ya. Oke. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi, sharing Siap. lagi pasca nanti Tum Syamsuddin ya dikasih yang terbaik. Kita Siap. kembali lagi Iya. nanti di video channel YouTube-nya PCPM YouTuber. Iya, siap. Oke, dan juga untuk sahabat-sahabati penonton setianya ini ya channel YouTube-nya PCPM YouTuber, jangan lupa dukung kita terus, jangan lupa di-subscribe juga, di-like, di-komen, di-share sebanyak-banyaknya ke seluruh kader PMI di Indonesia bahkan. Nah, kemudian mungkin itu tadi, lain waktu kita akan berjumpa lagi. Barangkali dari sahabat-sahabat saat ini yang nonton ya, yang ingin memiliki ide atau mungkin ingin kita bahas video tentang apa, langsung ini aja ya di komentar, nanti insya Allah kita bahas bareng. Oke? Dan saya akhiri mungkin cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.